Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat kemuliaan, ampunan, kasih sayang, keridhaan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengijazahkan wiridan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat ini disebut ayatul hirsi ya, karena terdapat kalimat harisun 'alaikum, sebuah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat yang menyatakan bahwa kepedulian beliau kepada umatnya, begitu care, begitu perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dengan petunjuk beliau membimbing kita di dunia, bahkan sampai di yaumil qiyamah beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang Allah Ta'ala izinkan untuk mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mengenai ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, terdapat dalam ayat Al-Quran, dua ayat terakhir surah At-Taubah. Keutamaannya sangat besar, disebutkan oleh Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu an-nabih, man qara'a ayatal hirsi, siapa yang baca ayatul hirs, laqad ja'akum, dua ayat terakhir surah At-Taubah ini, maratan, satu kali aja, ba'da sholati subuhi, setelah sholat subuh, hufiza qalbuh, maka hatinya akan mendapat penjagaan Allah. Hatinya dijaga dari was-was, hatinya dijaga dari sifat-sifat yang enggak baik. Wa ba'da sholati zuhri ahya qalbahu wa tsabbatahu fil hayatid dunya wal akhirah. Bila dibaca satu kali laqad ja'akum setelah sholat zuhur, maka Allah akan hidupkan hatinya dengan perangai-perangai baik, dengan iman, takwa, wasabbatahu, dan Allah mantapkan hatinya itu fil hayatid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat, meninggal bawa iman. Wa ba'da salatil asri maratan, adapun dibaca setelah salat asar satu kali, lam yamut mautal fujaati, orang itu enggak bakal mati dalam mati mendadak. Zaman sekarang banyak banget orang yang mati mendadak, nggak pakai sakit, tiba-tiba kecelakaan. Ini ayat ini luar biasa, dijauhin dari mati mendadak. Wa ba'da salatil maghribi maratan, kalau dibaca setelah salat maghrib satu kali, ruziqal istiqamata, orang itu bakal dapat yang namanya istiqomah. Kita sering dengar doain ya saya biar istiqomah. Nah, ini ada amalannya. Setiap setelah sholat maghrib kita baca ayat itu, dua ayat terakhir surah At-Taubah. Wa ba'dal isya'i maratan, adapun dibaca setelah sholat isya satu kali, hufizu min kibaril ma'asi, dijaga dari maksiat-maksiat yang besar, dosa-dosa besar, berzinah, membunuh, musyrik, durhaka orang tua, dan sebagainya. Wa ba'dal witri maratan, dibaca satu kali setelah sholat witir, kufiya amra rizqi wa haufal khalqi, Allah Ta'ala cukupkan dirinya urusan rezekinya. Dia nggak bakal khawatir urusan rezekinya berkurang, rezekinya makin banyak. Wa haufal khalqi, dan dilindungi oleh Allah dari takut gangguan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini.
Allah berikan rasa aman, hatinya enggak takut. Enggak kayak hati cecek, hatinya kecil. Wa ba'da salati Idul Fitri, adapun dibaca setelah melakukan salat Idul Fitri sab'an 7 kali habis sembahyang Id. Hufiza minas samami kulla sanatin mada wa ma'alaiha. Maka dirinya akan dijaga dari kena penyakit budeg. Banyak banget penyakit budeg, belum tua udah budeg. Kulla sanatin akan Allah jaga setiap tahun mada wa ma'alaiha selama ia dawamkan di tahun yang dimana ia ngamalin baca laqad ja'akum pada sholat Idul Fitri. Wa ba'da Idul Adha, adapun setelah Idul Adha dia baca ahadan wa isrina 21 kali habis sholat Idul Adha. Ammanahullahu minal ama al-akhali kulla sanatin qaraha. Allah lindungi dirinya dari penyakit buta yang mengganggu penglihatannya setiap tahun yang dia baca. Kalau dia baca tahun itu Allah jauhin. Wa ba'da salatil kusufi sittatan wa sittina marratan, setelah melakukan salat gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari dia baca 66. Syafahullahu min fi badanihi min sairil amrad. Allah Ta'ala berikan kesembuhan dari jasadnya dari seada-adanya penyakit. Yang ngalamin penyakit kudu baca ayat ini saat gerhana matahari, gerhana bulan 66 kali. Wa ba'da salatil istisqa'i thamaniyatan wa isrina ustujibat da'watu. Siapa yang baca laqad ja'akum pada setelah melakukan sholat istisqa 28 kali ustujibat da'watuh, doa-doanya bakal Allah kabulkan. Wa ba'da sholatil fajri, apabila ada orang baca setelah selesai sholat subuh sekali, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah, dia enggak bakal Allah kasih mati sehingga dia melihat kondisi dia, tempat dia, Allah unjukin tempat di mana dia bakal tempatin di surganya Allah Ta'ala. Wa ba'dal istikharatin nabawiyati kanat malaikatu fi auni. Siapa yang baca setelah melakukan sholat istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah 2 rakaat sholat istikharah, setelah itu dia baca laqad ja'akum kanatil malaikatu fi auni, malaikat akan membantu hajat-hajat dia. Wa maratan ba'da ayina filah, 1 kali dibaca setiap selesai melakukan sholat sunnah apa aja, sunnah mutlak, sholat sunnah apa aja, ba'diyah, qobliyah, ruziqa halawatal iman, orang itu bakal diberikan manisnya iman. Wa ba'da salatil jumu'ati, adapun setelah melakukan salat Jumat dia baca laqad ja'akum tis'an wa tis'in 99 kali. Hufiza min aklil haram, dia bakal dijaga dari mengkonsumsi makanan haram mada ma'alaiha, selama dia membaca ayat itu, membaca ayat laqad ja'akum. Di hari itu Jumat dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Untuk temunya lagi, temunya Jumat. Wa fi yaumi arafata 390 wa sittina, apabila pada hari Arafah dia baca laqad ja'akum sebanyak 360, akhadallahu biyadi wa kafahu hammad dunya wal akhirah. Orang-orang pada wukuf yang pada ngerjain ibadah haji ngamalin ini, yang kita enggak ngerjain haji juga ngamalin ini. Baca tuh tanggal 9 Dzulhijjah 360, maka Allah akan cukupin segala urusan dunia dan akhirat. Wa fi yaumi Asyura, pada hari Asyura 10 Muharram, yang baca laqad ja'akum alfan 1000 kali takhdumuhul arwahu wa ta'tihi bil arzaqi minal qaun. Maka segala ruhaniyat bakal membantu dia. Banyak khodam yang datang kepada dia membawakan rezeki dari alam ini. 1000 kali hari Asyura.
Wa fi lailatin nisfi min Sya'ban, adapun pada malam nisfu Sya'ban dia baca 500. Lam yus'al fi qabrihi, dia enggak bakal ditanya di alam kuburnya nanti. Wa man qara'aha kulla sabahin maratan, siapa yang baca laqad ja'akum setiap subuh satu kali, wa kulla masa'in maratan, setiap sore satu kali, khufizu minal afat, dilindungi dirinya dari berbagai musibah. Wala yadurruhu syai'un, tidak mendatangkan bahaya sesuatu apapun, madama 'alaiha, selama dia ngamalin itu pagi sore. Dia baca pagi dilindungi sampai sore, dia baca sore dilindungi sampai pagi. Wa maratan indan naumi, siapa yang baca sekali saat pengen tidur, tahfadhu minal afati ila sabah, dilindungi dari musibah sampai subuh. Wala yadurru syai'un abadan, enggak ada sesuatu yang bikin bahaya dia selamanya. Wa man qara'a ala ahadin hufiza min kulli su', siapa yang baca diniatin laqad ja'akum buat seseorang, maka orang itu akan dijaga. Anak kita mau jalan sekolah, keluarga kita yang ada di rumah, kita tinggal mau kerja, bacain laqad ja'akum, dilindungin sampai kita pulang. Wa man khafa min lisin aw zalimin falyadha yadahu ala ra'sihi wal yaqra'ha fayuhfazu minhu. Siapa orang yang takut dari perampok, pencuri, au zalimin, atau orang zalim, falyadha yadahu ala ra'si, dia taruh tangannya di kepala, wal yaqra'ha, dia baca tuh ayat laqad ja'akum fayuhfazu minhu, maka dia akan mendapat penjagaan Allah. Wa thalathan inda tulu'i syams, 3 kali dibaca saat terbit matahari. Wa inda ghurubiha, 3 kali juga saat terbenam matahari. Kafahullahu syarral alami, Allah Ta'ala akan cukupi, lindungi dia dari kejahatan yang ada di alam semesta ini. Wa man qara'aha thalathan asyiyata jum'atin, siapa yang membaca laqad ja'akum 3 kali pada sore hari Jumat, Jumat sore habis asar sebelum maghrib, hufiza minas sihri wa la yanfudu fihi summun, dilindungi dari kejahatan sihir dan racun enggak bisa mematikan dia. Wa sab'an ala ayyi illatin, kapan-kapan punya penyakit baca 7 kali, syufiat, maka akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Kana syaribalahu qitabataha sab'an, ya. Baik dia minum air yang dibacain, yang setelah ditulis laqad ja'akum 7 kali. Karena syaribalahu kitabataha, dia tulis laqad ja'akum 7 kali. Nah, tulisan itu dia tuangin airnya diminum. Wa in quri'at mi'atan ala alilin, apabila dibacain laqad ja'akum 100 kali atas orang sakit. Ini nengokin orang sakit, baca laqad ja'akum 100 kali. A'yal atiba'u, penyakit-penyakit di mana dokter enggak bisa sembuhin. Bisidqit talabi, bila dia yakin, sufiya min hini, maka orang yang kena penyakit itu bakal disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Wa man dakhala al-khalwata wa qara'aha talatina alfan wa yaduhu ala sadri la yamradu abadan wa la yabqidu basarahu wa la yatasarrafu fihi ahadun min ahli adh-dhahiri wala min ahli al-batini. Siapa yang khalwat, masuk di satu tempat yang orang enggak tahu dia ada di situ, dia baca 30.000 laqad ja'akum, wa yaduhu ala sadrihi, tangannya itu di atas dadanya, la yamradu abadan, orang itu enggak bakal sakit selama-lamanya, wala yabqidu basarahu, dan enggak akan kehilangan penglihatannya, wala yatasarrafu fihi ahadun, dan tidak ada yang dapat mendatangkan musibah pada dirinya seseorang pun, min ahli zahiri wala min ahli batini, baik kejahatan dari orang-orang makhluk-makhluk yang nampak ataupun makhluk yang kagak nampak. Wa man qara'aha sittan wa sittina ala malsu'in syufiya billahi min hini, siapa yang baca laqad ja'akum 66 atas orang yang tersengat binatang berbisa, maka Allah akan berikan kesembuhan seketika itu juga. Wa man qara'aha mi'atan
Wa ahada asyara maratan, siapa yang baca laqad ja'akum 121 kali. Ala aulatin lam yaqidha abadan madama yaqra'uha 'alal aulati. Wa man qara'aha mi'atan wa ahada asyara maratan, siapa yang bacanya 100 kali, siapa yang membacanya 121 kali, ala aulatin, atas biaya belanja buat keluarga. Dia baca 120 kali pada biaya belanja keluarga. Ya. Dia baca 121 kali, lam yabqidha abadan. Maka duit nafkah itu enggak bakal hilang. Dia enggak bakal kehabisan duitnya. 121 kali. Madama yaqra'uhu 'alal aula, selama dia bacain tuh tempat dia usaha. Wa man qara'aha inda kulli aklin, siapa yang baca satu kali laqad ja'akum setiap dia makan, lam yabqidin ni'mata walau fi falatin. Orang itu enggak bakal kehilangan nikmat walau fi falatin, walau berada di satu tempat. Di satu tempat yang jauh dari kerumunan orang. Wa man qara'ah 'alal hamili, siapa yang baca laqad ja'akum marratan arba'ina yauman, satu kali tetapi selama 40 hari. Satu kali dia baca, orang bunting dia bacain laqad ja'akum, hufizat hiya, emaknya dapat dijaga, wa waladuha, dan anaknya juga dijauhin minal afati, daripada musibah, wa yakunul waladus salihan, anaknya bakal jadi orang soleh. Wa man yusyahidul khayalati fi naunihi, siapa yang ngelihat bayang-bayang dalam tidurnya, gerayasan, mimpi yang kagak enak, qara'aha indan naumi. Wa man yusyahidul khayalati fi naumihi qara'aha indan naumi. Siapa yang pengen melihat khayalat, bayang-bayang dalam tidurnya, dia pengen dapat, dia pengen ketemu, ngelihat sesuatu dalam tidurnya, hendaklah dia baca ketika pengen tidur 11 kali, hafizahullah, maka Allah akan jaga. Ya, Allah jaga dari hal yang buruk. Orang-orang yang mimpi buruk, baca biar enggak dapat mimpi buruk 11 kali. Wa in wada'al musafiru biyadihi, seandainya orang musafir meletakkan tangannya ala ra'sihi, di atas kepala. Dia pengen jalan musafir, dia taruh tangannya di atas kepala, wa yaqra'uha ala nasi, dia baca atas dirinya. Hafizahullah, maka Allah akan jaga dia hatta yarji'a, sampai dia pulang. Wala yamutu fi safarihi, enggak bakal mati dalam perjalanannya. Wa hufizu minal amrad, dan dijaga dari berbagai macam penyakit. Wa man qara'aha fil yaumi wal lailati walau marratan, siapa yang baca sehari semalam satu kali, meskipun satu kali, la yamutu madama yaqra'uha, pada hari di mana dia baca dia enggak bakal mati. Jadi yang baca laqad ja'akum di hari itu dia enggak mati. Wa man wadda'a musafiran ba'da an yaqra'aha, siapa saja yang mengucapkan kalimat taudi, pamitan. Wa man wadda'a musafiran ba'da an yaqra'aha alaihi, siapa saja yang pamitan, siapa saja yang berpamitan sebagai orang musafir, siapa saja yang pamitan musafiran akan orang yang musafir, ba'da an yaqra'aha, setelah dia baca. Ada orang pengen jalan musafir, kita bacain, hafizahullahu minal afat wa la yamutu hatta yarji'a, Allah jaga musafir itu dari berbagai macam musibah, dan dia enggak mati, sehingga dia enggak bakal mati di perjalanan sampai dia bisa balik lagi ke rumah. Wa man qara'aha ala darin, siapa yang bacain rumahnya, au bustanin atau kebun, au madinatin atau kampung atau kotanya, au qaryatin atau kampungnya, au hisnin atau di benteng dia, benteng pos kamling, laksana orang jihad, dia jagain benteng, dijaga.
hafizallahul jami, maka akan Allah jaga. Itu rumah, itu kebun, itu kampung, bakal Allah jaga. Wa man qara'aha ala qafilatin aw safinatin, siapa yang bacain laqad ja'akum ala qafilah, pada kelompok dagangnya, rombongan dagang, barang dagangan, aw safinatin atau kapalnya, dia pengen jalan, kendaraannya dibacain hafizahumallah, maka akan Allah jaga keduanya. Wa man qara'aha sitan wa sitin, siapa yang baca 66 kali ala narin, atas api, tubsidu intafa'at billah, maka api itu akan padam 66 kali. Ya, kebakaran baca laqad ja'akum 66 kali. Wa man qara'a fi khalwatin sab'ina alfan, siapa yang baca saat dalam keadaan khalwat, dia baca 70.000 kali. 70.000, takhdumuhul arwahu, maka akan datang rohaniat yang akan menjadi khodam buat dia. Wal jinnu, bahkan para jin. Wal mu'minuna, dan arwah-arwah orang beriman, tula hayatihi, selama hidupnya. Wa yakunu lahul af'alu fi qulubil khalaiki, wa yakunul af'alu fi qulubil khalaiki wa takhda'u lahul jababiratu tau'an au karhan, maka adalah baginya perbuatan-perbuatan pada hati seada-adanya makhluk. Itu makhluk pada demen sama dia. Wa takhda'u lahul jababiratu, dan para penguasa akan tunduk, tau'an, baik dia secara tau'an dengan sendirinya, aukaran atau memaksakan diri, sukarela atau memaksakan diri. Wa yu'afa, dan diberikan afiat, fi jamil amradi, dari segala penyakit, wala yas'ubu alaihi matlabun, dan enggak pernah ngalamin kesusahan bagi hajat yang dia inginkan. Wa man aktsara min qiraatiha bila adadin, siapa yang banyak baca tanpa bilangan tertentu, masyan, baik dalam keadaan perjalanan, wa ta'awudan, atau lagi enggak kemana-mana, lagi jalan, lagi diri, lagi duduk, dia baca, katsura khairuhu, maka banyak kebaikan yang datang kepadanya. Wa yuhibbuhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarahu fi kulli waqtin wahin, dan orang itu dapat berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap waktu dan kesempatan. Wa man dawama 'alaiha arba'ina sanatan, siapa yang mudawamah baca laqad ja'akum selama 40 tahun, zalal hijabu bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah hijab, pembatas antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanalu ma nalahu siddiqun, dan dia akan mendapat sesuatu yang Allah berikan kepada siddiqun, orang-orang yang sempurna imannya. Apa yang didapat oleh orang-orang yang sempurna imannya, dia akan Allah berikan. Inilah keutamaan yang begitu besar dari ayat laqad ja'akum yang dicatatkan oleh Al-Imam Sayyidil Ahsan bin Muhammad bin Abi Jama'ah Al-Baqili dalam kitab Ira'ah Ara'is Sumusi Falakil Haqa'iqil Irfaniyah bi'asabi'i haqqi mahiyatit tarbiyah bitariqatit tijaniyah. Saya riwayatkan kitab ini, saya baca di Maroko kepada guru saya, sanadnya muttasil kepada Al-Imam Sayyidil Ahsan bin Muhammad Al-Baqili radhiyallahu an. Saya riwayatkan dari guru saya, Sayyidi Syekh Muhammad Arabi bin Mahdi Igidr Al-Hahi Al-Maghribi, langsung dari beliau, dari Sidi Ahsan bin Muhammad Al-Baqili. Mudah-mudahan dengan sanad yang muttasil ini, dan juga bersambung kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, Sidi Muhammad Arabi bin Mahdi Igidr Al-Hahi meriwayatkan dari Sidi Ahsan bin Muhammad Al-Baqili. Sidi Ahsan bin Muhammad Al-Baqili radhiyallahu an meriwayatkan dari Sidi Husain Al-Iprani. Sidi Husain Al-Iprani
meriwayatkan dari Al-Arif Billah Muhammad Al-Arabi bin Sa'i. Sidi Al-Arabi bin Sa'i meriwayatkan dari Sidi Ali At-Tamasini. Sidi Ali At-Tamasini radhiyallahu an meriwayatkan dari Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Mudah-mudahan barakah ayat Al-Hirs ini, keberkahannya makin zahir dengan adanya sanad yang diijazahkan oleh para ulama. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.